Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami bersyukur sebab kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Sekali lagi sama-sama katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan pagi ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari saudara, biar pujian ini menjadi doa setiap kita. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Sekali lagi katakan dengan iman sama-sama. Di hadapan kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau
ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sebab dalam hadirat-Mu segala kekhawatiran kami hilang ya Tuhan. Karena kasih-Mu melingkupi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Mari sembah Dia. Hiarabaya sandana maya namo. Sungguh indah hadirat-Mu. Tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Tidak ada yang lebih indah dari hadirat-Mu, ya Bapa. Sebab itu kami menyembah-Mu. Mari saudara boleh buka kedua tanganmu, sama-sama katakan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dengan segenap hati katakan, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami berikan segala puji bagi-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada di hari Senin, di minggu yang baru. Saya yakin dan percaya setiap kita menerima kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan di awal minggu ini saudara. Pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari apa yang sama-sama telah kita dengarkan kemarin oleh Bapak Pendeta Herman Lippi yang menguatkan kita dengan firman Tuhan yang dia beri judul bertumbuh dalam agape. Saudara, memang kasih Allah dalam kehidupan kita adalah kasih yang sempurna. Tidak ada pribadi di dunia yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Ketika kita mencari kasih di dunia seperti Tuhan mengasihi kita, percayalah kita pasti akan dikecewakan. Karena manusia itu terbatas dan kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah yang sempurna yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah alasan kenapa kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
kita bisa mengasihi sesama kita karena kita terlebih dahulu telah mengalami kasih-Nya dalam kehidupan kita. Nah saudara, kasih Allah yang menyelamatkan setiap kita, kasih Allah yang sama juga akan menuntun kita sampai kita disempurnakan, sampai kita diubahkan dari hari ke hari. Dalam kasih-Nya kita bertumbuh, dalam anugerah-Nya kita diselamatkan. Mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat setiap kita pagi hari ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus berbicara kepada orang yang ada di Efesus, dan buat kita pagi hari ini firman Tuhan datang satu kesadaran bahwa sebenarnya kita ini layak untuk menerima hukuman. Saudara, ketika kita melihat kehidupan kita dalam keadaan apapun, kita harus memiliki satu kesadaran bahwa sebaik apapun yang kita terima hari ini, kita harus mensyukurinya. Karena apa? Karena semua itu datang benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Saudara, bayangkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saya yang setiap hari sharing buat setiap saudara, setiap hamba-hamba Tuhan yang menjadi influence buat kita, yang memberikan pengaruh paling besar dalam pengajaran-pengajarannya bagi kita. Mereka juga adalah orang berdosa yang setiap hari memerlukan anugerah Allah. Kalau kita melihat kehidupan kita, orang-orang yang kita lihat mungkin lebih dahulu mengenal Tuhan dari kita, hamba-hamba Tuhan yang besar. Mungkin kita hanya lihat mereka di depan layar, di atas mimbar, kita melihat mereka. Dan mereka juga sama seperti kita yang setiap hari mungkin di setiap hari pikiran kita terus digoda untuk jatuh ke dalam dosa. Daging kita, emosi kita setiap hari selalu digoda untuk kita bisa melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Dan ada satu fakta yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya tanpa kita melakukan kesalahan pun kita tetap lahir di dalam tubuh yang telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu sebenarnya kita ini adalah orang yang layak untuk menerima hukuman. Setiap kita layak untuk menderita karena kita adalah orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, bukan saya yang berkata, firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita telah kehilangan kemuliaan yang diberikan Allah buat manusia karena Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Allah atas kejatuhan manusia. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, atas kejatuhan manusia ke dalam dosa, atas kehidupan kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, waktu malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, dia dibuang dari sorga ke bumi. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang sendiri melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, putra Allah yang tunggal, putra Allah yang maha tinggi, datang ke dalam dunia, menghidupkan kita yang telah mati secara rohani. Kita dihidupkan kembali untuk kita bisa dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, apa maknanya buat kita hari ini? Hari ini kita punya pengharapan karena kita adalah orang-orang yang hidup. Saudara, orang yang mati secara rohani, perhatikan ini. Orang yang mati secara rohani, mereka merasa mereka tidak memerlukan Tuhan. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka sangat baik, sangat mapan, sehingga mereka nggak butuh Tuhan lagi. Saudara, lihat di kota-kota berkembang, kenapa gereja tutup, kenapa orang tidak mencari Allah? Karena kehidupan membuat manusia kehilangan rasa butuh akan Tuhan. Kita butuh Tuhan bukan hanya karena mujizatnya, kita butuh Tuhan bukan karena berkatnya, kita butuh Tuhan karena tanpa Tuhan, tanpa tuntunannya, tanpa pribadinya, tanpa kehadirannya dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang mati, saudara. Saudara, ada banyak orang yang butuh pengharapan di luar sana, tapi mereka mencari pengharapan di luar Tuhan. Mereka tidak
berjumpa dengan kasih karunia Allah karena mereka menutup hati mereka dan merasa Tuhan itu nggak penting lagi buat mereka. Ilmu pengetahuan dan kekayaan dan kenikmatan dunia itu bisa membeli dan memberikan mereka pengharapan. Tapi saudara, firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini. Hanya karena kasih karunia Allah, kita yang seharusnya binasa nggak punya pengharapan. Kita yang seharusnya tidak punya satu alasan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita yang seharusnya tidak punya akses untuk datang berdoa kepada Tuhan, untuk datang menghadap Allah, hanya oleh kasih karunia Allah. Setiap kita di dalam Yesus Kristus yang dulunya mati, kita sekarang dibangkitkan, dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Nah, akibat dari pembenaran itu, akibat dari keselamatan itu, hari ini saudara, apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulan saudara, dengarkan baik, selalu ada pengharapan bagi engkau. Selalu ada pengharapan bagi setiap kita yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Karena ketika Allah melihat kita, Dia melihat Kristus yang telah mati bagi setiap kita. Dosa bukan penghalang lagi buat manusia. Apa yang menjadi ketakutan terbesar buat manusia? Bukan dikejar-kejar hutang, saudara. Ketakutan paling besar buat manusia ketika berbicara tentang kematian. Karena manusia, kenapa manusia takut mati? Karena manusia biasanya orang yang belum mengenal kasih karunia Allah masih punya keraguan dalam hatinya. Apakah ketika aku mati, aku akan masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan? Saudara, setiap kita orang percaya, dengarkan baik. Sekalipun kita sedang dalam keadaan mungkin di kantor kita, mungkin di sekolah kita, ya, dan kemudian mungkin kita sedang di dalam mobil kita, di dalam pesawat, dan Tuhan panggil kita. Saudara, percayalah bahwa kematian bagi kita adalah keuntungan, karena Tuhan menyambut kita, menantikan kita, sehingga ketika kita menutup mata di bumi ini, kita akan membuka mata, kita melihat wajahnya, kita menatap Tuhan yang telah menantikan kita. Yesus telah mengalahkan kematian bagi setiap kita, sehingga ketakutan terbesar manusia tentang kematian bukan menakutkan lagi. Makanya ada ayat yang berkata, iblis, maut di manakah sengatmu? Karena maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Keburukan yang paling buruk sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kebaikan Allah, dari kasih setia Tuhan. Hari ini, di minggu yang baru, di awal minggu ini, saya mengajak setiap kita, seperti pujian yang tadi kita naikkan bersama-sama. Ketika kita datang di dalam hadiratnya, ya, kita datang dengan penuh kerinduan, maka segala ketakutan kita digantikan oleh damai sejahtera. Karena kita tahu di dalam hadiratnya, semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan tersedia di sana. Dan saudara, berkat yang paling besar buat kita bukanlah pertolongan. Berkat yang paling besar buat kita, memang kita perlu pertolongan, memang kita perlu perlindungan, tapi berkat yang paling besar buat kita adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dan saudara tahu, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka sebutkan apa yang kita perlukan. Dia melihat jauh ke dalam kehidupan kita. Dia menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat minggu yang baru. Kami bersyukur. Kami percaya sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Sepanjang minggu ini Allah menyediakan bagi kami segala sesuatu yang kami perlukan. Karena Engkau melakukan dan menyediakan jauh lebih dari yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Tuhan, tolong kami hari ini supaya kami terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Kami yang seharusnya binasa, Tuhan, kami yang seharusnya menerima hukuman, tapi oleh kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami bisa memanggil Engkau Bapa, dan kami punya akses untuk datang ke hadapan-Mu kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, buat anak-anak-Mu yang hari ini bekerja, baik itu dari rumah mereka, maupun mereka yang keluar dari rumah Tuhan untuk bekerja. Hamba berdoa, berkati umat-Mu Tuhan, sertai dengan perlindungan-Mu. Aku percaya, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kasih setia-Mu yang ajaib itu terus menopang kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.